Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safir Putra Satria, NIM 20104112550. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Siapakah manusia itu? Menurut pengertian, manusia adalah makhluk Tuhan yang diberi potensi, akal dan budi, nalar dan moral untuk dapat menguasai makhluk lainnya demi kemakmuran dan kemaslahatannya. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata manusia ini bersepadan dengan yang pertama, basyar. Kata basyar dalam Al-Quran disebut 27 kali, memberikan referensi pada manusia sebagai bentuk biologis. Sebagai makhluk biologis, manusia dapat dilihat dari perkataan Maryam kepada Allah, "Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku tidak bersentuh basyar." Ali Imran. Dan pertanyaan Maryam pun terjawab. Nabi Muhammad SAW, diutus Allah, menegaskan bahwa secara biologis ia seperti manusia lain. Allah berfirman, "Katakanlah, aku Muhammad SAW, ini manusia biasa, basyar, seperti kamu. Hanya saja aku diberi wahyu bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang satu." Surah Al-Kahfi nomor 110. Yang kedua, insan. Kata insan disebut dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Konsep insan selalu dihubungkan pada sifat biologis atau spiritual manusia sebagai makhluk yang berpikir, diberi ilmu, dan memikul amanah. Insan adalah manusia yang menjadi terus bergerak maju ke arah kesempurnaan. Yang ketiga, Anas. Kata Anas disebut sebanyak 240 kali. Konsep Anas menunjukkan pada semua manusia sebagai makhluk sosial atau kecenderungan untuk hidup berkelompok dengan sesamanya. Manusia diciptakan Allah SWT berasal dari sari pati tanah, lalu menjadi nulfah, alaqah dan mudiyah, sehingga akhirnya menjadi makhluk yang paling sempurna yang memiliki berbagai kemampuan. Perbedaan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia pada hakikatnya sama saja dengan makhluk lainnya, yaitu memiliki hasrat dan tujuan. Perbedaan antara keduanya terletak pada dimensi, pengetahuan, kesadaran, dan keunggulan yang dimiliki manusia dibandingkan makhluk lain. Kelebihan manusia yang membedakan dari makhluk lainnya. Asal-usul manusia. Menurut kitab suci Al-Quran pada surah Al-Hijr ayat 15, asal-usul manusia adalah ketika Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seseorang dari tanah liat, kering yang berasal dari lumpur hitam, yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalam ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Dari sini kita bisa simpulkan bahwa asal-usul manusia menurut Al-Quran adalah manusia berasal dari sari pati tanah yang berasal dari lumpur hitam, dan setelah itu dibentuk. Dan dalam ciptaannya terdapat 3 proses bagaimana manusia di muka bumi ini, dan semua itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian kelemahan manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, manusia bertabiat zalim dan bodoh. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah tugas keagamaan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka mengkhawatirkan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu amat zalim dan amat bodoh." Kedua, manusia bertabiat membantah. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah
makhluk yang paling banyak membantah. Quran Surah Al-Kahfi 18-54. Ketiga, manusia bertabiat tergesa-gesa. Dan manusia itu berdoa untuk kejahatan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Manusia itu cenderung tergesa-gesa. Quran Surah Al-Isra nomor 17. Keempat, manusia bertabiat melampaui batas. Allah berfirman, dan manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu dari badannya, dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 10-12. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.